Halo semuanya, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya dan sesuai dengan rutinitas yang selalu aku bikin di setiap bulannya, aku mau bikin August Wrap Up, alias buku-buku apa saja yang sudah aku baca di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini tuh aku kaget karena aku ternyata baca lumayan banyak juga ya. Jadi menjadi bulan lain produktif untukku karena aku baca banyak. Oke lah, pokoknya karena jumlahnya ada banyak, jadi langsung aja kita mulai ke buku-buku apa saja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan Agustus. Buku pertama yaitu adalah Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang yang ditulis oleh Fumio Sasaki. Ini itu adalah buku minimalis ya, lagi-lagi. Dan ini kan buku cukup populer lah ya kebelakangan, dan aku akhirnya penasaran ini tuh apaan gitu kan isinya. Dan akhirnya aku coba baca, dan buku ini tuh cukup sederhana sih. Isinya itu ada 3 bab yang menurut aku ya pembahasannya tuh kayak ya udah sederhana, simple, dan terkesan tanda kutip kosong. Bukan kosong yang gimana-gimana, tapi entah ya, aku tuh kayak bisa ngerasain vibe minimalis gitu dari buku ini. Quite of weird, tapi ya udahlah ya. Nah, nanti di bagian pertama itu kita bakal dijabarin mengenai apa alasan kita untuk minimalis, dan penulis juga akan ngejabarin kenapa dia itu juga memutuskan untuk jadi minimalis. Di bagian pertama ini tuh aku cukup suka dan aku jadi ngerti gitu lah ya, bahwa memang minimalis di Jepang itu sometimes dipakai kayak cara bertahan hidup gitu loh. Kemudian nanti lanjut ke bagian kedua. Di sini tuh penulis akan menjabarkan kenapa kita ini tuh suka sekali ngumpulin suatu barang padahal kita itu basically udah punya dan udah terpenuhi gitu lah ya. Nah, di bagian kedua ini tuh aku cukup merenung, terus kayak mikir juga, iya ya, padahal aku tuh kalau dipikir-pikir udah mendapat apa yang aku inginkan gitu lah ya, dan mungkin itu udah terchecklist daftar keinginannya. Pokoknya nanti di sini dijelasin deh, kayak barang itu pada awalnya memang membentuk identitas kita, tapi lambat laun barang tuh jadi punya fungsi yang beda gitu deh. Terus nanti lanjut ke bagian ketiga. Nah, di sini itu berisikan 55 tips beserta 15 tips tambahan untuk menyingkirkan barang yang menurutku tuh agak aneh ya. Kenapa nggak sekalian to the point 70 tips? Tapi aku pernah berspekulasi kayak apa ya, mungkin kalau langsung 70 tips orang itu akan mikir banyak banget, sementara kalau dipecah kayak gitu kayaknya kelihatan sedikit ya, tapi kayaknya sama aja ya nggak sih? Gak tahu deh. Tips di sini tuh lebih pada kayak buku-buku minimalisme yang lain lah, kayak alasan kita itu untuk menyingkirkan barang, terus ya semacam itu deh. Pokoknya yang paling kuingat di bagian ini itu adalah ketika kita itu pada awalnya menguasai barang, nanti itu lama-lama barang itu yang bakal nguasain kita deh. Pokoknya cukup ringan pembahasannya, dan kalau untuk kekurangan mungkin aku kurang relate di beberapa bagian karena ini juga ada budaya-budaya Jepang gitu kan ya, jadi aku nggak ngerasain. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,8 dari 5 bintang. Buku kedua yang aku baca yaitu adalah The Fifth Wave yang ditulis oleh Rick Yancey. Ini itu genrenya distopia dan juga sci-fi. Singkatnya aja, buku ini tuh bercerita tentang bumi yang diserang oleh sekawanan alien yang mereka panggil tuh makhluk lain, mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 4. Tokoh yang di cover itu alias Casey telah bertahan di semua gelombang, dan akhirnya itu dia jadi punya banyak pengalaman gitu deh. Dan dia punya misi utama yaitu menyelamatkan adiknya dan menepati janji yang sudah diucapkannya. Tapi ternyata di tengah-tengah pencariannya itu dia tuh ketemu seorang pria aneh yang ternyata dengan sukarela mau nolong dia. Casey itu pokoknya antara percaya dan enggak, karena yang mengingat udah miliaran orang itu udah tewas, dan bisa aja yang di depan Casey itu adalah salah satu dari mereka, alias si alien itu. Nah, terus nanti gimana tindakan Casey selanjutnya, dan apakah gelombang 5 itu beneran ada? Nanti kamu bisa baca sendiri di bukunya, dan biar gak mengurangi unsur kenikmatannya itu. Review lengkapnya aku pernah bikin di video yang ini. Nanti linknya aku taruh di description box, jadi kamu gak usah repot-repot lagi untuk cari. Dan untuk ratingnya, karena aku suka banget, aku kasih a whole perfect 5 stars buat buku ini.
buku selanjutnya yang aku baca itu adalah Earthlings yang ditulis oleh Sayaka Murata. Ini tuh adalah novel J-Lit dari Sayaka Murata kedua yang aku baca setelah Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket ya tuh kalau nggak salah. Singkatnya aja, novel itu bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Natsuki, yang dia tuh ngerasa dirinya itu beda dari orang lain dan dia itu nganggep dirinya penyihir karena dia itu punya kekuatan magis yang dia dapat dari boneka yang di covernya itu alias Piut. Dan ternyata sepupunya itu juga merasakan hal yang sama, tapi dia tuh mengatakan kalau dirinya itu adalah alien. Nah, karena pernyataan yang udah mereka tanam dari kecil itu, mereka tuh lama-lama nyadar gitu loh kalau manusia itu makhluk yang aneh, makhluk yang sukar dimengerti. Sampai ada suatu kejadian yang menimpa Natsuki yang akhirnya tuh ngebikin Natsuki makin membuat punya pandangan kalau manusia tuh memang makhluk yang bener-bener ganjil deh. Natsuki tuh juga ngerasa kalau manusia tuh semacam makhluk yang dipekerjakan oleh tanda kutip pabrik, atau bahasa yang sering kita temui itu standar sosial kali lah ya. Nah, Natsuki itu akhirnya tumbuh dan dia menikah dengan seorang pria yang ternyata juga memiliki pemikiran yang sama dengan dia. Nah, sampai ada kejadian yang membuatnya tuh kembali mengingat masa lalunya gitu deh. Dan sebelum kalian baca, aku mau kasih disclaimer kalau buku ini tuh cukup bikin disturbing, bikin gelisah karena memang di dalamnya tuh jelas banget. Aku kasih tanda kutip nih lama-lama, jelas banget mengenai isu pemerkosaan, incest, pembunuhan dan adegan sadis yang cukup berdarah-darah sih. Jadi makanya sebenarnya memang novel ini tuh cocoknya 18 plus, cuman aku masih 16. Tapi ya gimana lah, udah terlanjur baca jadi ya udah deh. Untuk review lengkapnya aku udah pernah bikin tapi di blog, dan untuk link blognya ada di description box, jadi kamu bisa cek di situ. Untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca yaitu adalah The Demon in the Wood yang ditulis oleh Leigh Bardugo. Setelah lama aku nggak ngebaca fantasi, akhirnya aku tuh mutusin pilihanku ke buku ini. Nah, buku ini tuh ternyata adalah sebuah novela atau cerita pendamping dari serial Shadow and Bone dan juga Six of Crows, yang which is aku sering banget denger tapi belum dibaca-baca. Singkatnya aja ya, buku ini tuh bercerita tentang seorang lelaki bernama Eric yang dia tuh terbangun setelah ia mendapatkan serangan dari kaum luar. Nanti di sini tuh bakal ada adegan action dengan ya saling menunjukkan kekuatan gitu deh. Dan so far aku menikmati ya unsur yang ada di dalam sini alias unsur action itu. Nah, karena buku ini tuh tipis jadi aku nggak bisa kasih tahu yang terlalu banyak. Dan aku udah pernah review juga di video yang ini. Udah aku bandingin juga sama buku yang satunya itu. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Nah, karena buku yang tadi The Demon in the Wood itu aku nge-reviewnya barengan dengan buku selanjutnya. Jadi buku selanjutnya yang mau aku tunjukin yaitu adalah The Witch of Duva yang juga ditulis oleh Leigh Bardugo. Jadi ceritanya ini tuh adalah buku kedua atau buku selanjutnya dari novel yang tadi itu sih. Kalau di Goodreads ya kayak gitu. Jadi aku ngebacanya urut aja deh. Tapi setelah aku baca kayaknya ini tuh beda ya ceritanya, dan kalian bisa baca terpisah sih, dari mana aja sama aja. Tokoh terus konflik sama apapun di dalam sini tuh pokoknya beda banget deh. Singkatnya di sini tuh bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Nadia, yang dia itu ngerasa ibu tirinya tuh orang jahat, tapi ayahnya tuh ngerasa baik-baik aja. Sampai suatu hari Nadia itu disuruh untuk pergi ke hutan untuk nyari kelinci, yang padahal tuh dilarang sama ayahnya kalau dia nggak boleh ke hutan sendirian karena ya bisa saja hal buruk terjadi. Sampai suatu saat Nadia itu kayak nyasar ke rumah penyihir yang kata-katanya sih kayak penyihirnya tuh menyebabkan hilangnya beberapa wanita di sana. Kalau menurutku di sini tuh ya narasinya lebih bersifat tale, tapi aku nggak masalah. Dan di sini tuh yang lebih nonjol kayak apa sih unsurnya itu magical realism dibanding buku yang sebelumnya itu yang lebih ke action sama fantasi gitu deh. Untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang.
Buku selanjutnya yang aku baca yaitu adalah Heartbreak Formula yang ditulis oleh Empur Chan. Ini itu adalah novel lokal ya, alias novel yang ditulis oleh penulis Indonesia yang mengangkat tema sci-fi dengan bumbu mental health. Pokoknya seru banget deh di sini, kayak aku nggak pernah nyangka ya sci-fi sama mental health itu dipadu gitu, dan ternyata make sense juga gitu lah ya. Dan di sini juga ada deskripsi mengenai tempat-tempatnya, bener-bener bikin bagus deh pokoknya, nggak tahu lagi aku. Terus gaya penceritaannya yang bener-bener kayak novel luar alias novel terjemahan, itu bikin unik sih, kayak keunikan tersendiri dari novel ini. Dan untuk hal yang aku nggak suka, kamu bisa cek aja video reviewnya udah pernah aku post sebelum video ini ya, nanti linknya aku taruh di description box, tenang aja. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 4,2 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca yaitu adalah graphic novel, yaitu Quiet Girl in a Noisy World, an introvert story yang ditulis oleh Debbie Tung. Ini tuh aku keracunan dari Kak Ayah ya. Jadi akhirnya aku memutusin untuk baca dan ternyata aku suka, pakai banget. Buku ini tuh seolah-olah kayak ngegambarin aku di dunia nyata yang kadang malu ketemu orang, terus gak suka ditelepon, terus dia cuma nyaman di rumah. Pokoknya banyak deh adegan yang bikin aku ngakak, dan most of them itu relate sama aku. Ilustrasinya di sini tuh simple, terus bahasa Inggrisnya enak juga, dan pokoknya aku suka deh. Kalian bisa baca sendiri di bukunya untuk mengerti bagaimana sih rasanya menjadi introvert. Karena aku suka banget, jadi makanya aku mau kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya itu masih graphic novel, yaitu The Shape of Ideas yang ditulis oleh Grant Snyder atau Snyder. Nah di sini tuh beda ya, dia tuh ngangkat tema tentang kreativitas dan ide. Nanti penulis tuh ngejabarin gitu gimana kita itu penting banget untuk improve ide-ide gitu loh, dan itu disampaikan melalui ilustrasinya yang unik, simple dan berwarna. Beda dengan buku sebelumnya yang aku baca, di sini itu lebih full color dan bener-bener eye catching, dan aku suka banget sih perpaduan warnanya tuh kayak pas, dan juga message yang mau disampaikan oleh penulis tuh bener-bener nyampe gitu lah ya. Di beberapa part aku tuh cukup bisa merenung, bahkan sampai ketawa ngakak sih. Cuman ya aku entah kenapa kalau buku-buku yang membahas tentang ide masih kayak agak kurang relate gitu sih, meskipun masih berusaha untuk relate. Cuman ya udah, ini untungnya ketolong banget sama ilustrasinya yang lucu dan warnanya yang bagus dan message-nya itu sih. Pokoknya aku suka karena di sini tuh seolah penulis ngebawain konsep yang unik dan fresh kalau menurut aku. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yaitu adalah buku middle grade atau buku ya remaja, yang adult bisa kali lah ya, yaitu Diary of Rich Kid yang road trip yang ditulis oleh Malcolm Magin. Ini tuh adalah buku kedua alias buku terakhir dari serial Diary of Rich Kid, dan ini masih sama ya, bercerita tentang Robin, terus Charlie dan Ken. Yang mana di sini tuh ceritanya suatu hari ayahnya Robin itu mengusulkan untuk Robin sama beberapa temannya itu kayak ngelihat keindahan kota Kuching yang mungkin mereka itu belum tahu. Nah of course mereka bertiga tuh tentu saja setuju, dan dari situ mulailah sebuah perjalanan dan hiburan mereka gitu deh. Pokoknya di sini seru banget, dan seolah-olah aku ikut di liburan ini karena bener-bener deskripsi tempatnya tuh bener-bener jelas sih. Aku suka ya di sini tuh deskripsinya tentang tempat-tempatnya, tentang makanannya, yang lebih cenderung bikin vibe atau summer vibes gitu loh. Vibe-nya tuh enak banget deh, seru banget, fun banget. Yang beda banget sama buku pertamanya yang justru lebih banyak nampilin narasi kayak kehidupan orang-orang kaya gitu deh. Surprisingly, aku lebih suka buku ini daripada buku pertamanya. Tapi ya beberapa hal yang agak ganjel sih di buku ini. Nah untuk video reviewnya seharusnya naik setelah video ini naik ya, jadi kalian tunggu aja dulu, sabar aja dulu. Dan untuk sementara reviewnya aku udah bikin di blog, yang linknya udah aku taruh di description box di bawah, jadi kamu bisa cek di situ. Dan untuk
Ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Katanya tadi suka yang ini, tapi kenapa ratingnya sama? Ya kalian simak sendiri aja di reviewku yang di blog itu ya. Oke, finally ini adalah buku terakhir yang aku baca di bulan Agustus, yaitu adalah Animal Farm yang ditulis oleh George Orwell. Ini tuh sekaligus menjadi buku George Orwell pertama yang aku baca, yang setelah aku baca itu kayak Oke deh, aku akan jelasin singkatnya aja. Buku ini tuh bercerita tentang salah satu peternakan di sebuah desa yang kayaknya tampak biasa-biasa aja gitu lah ya. Suatu ketika salah satu dari hewan di sana itu mimpi dan meramalkan adanya pemberontakan gitu deh yang menyebabin ras manusia itu bakal punah dan peternakan itu bakal dikelola dan menjadi milik hewan seutuh-utuhnya gitu lah ya. Dan ternyata tak lama setelah itu beneran terjadi dong pemberontakan itu yang menimbulin konflik serta kekacauan gitu deh di peternakan itu. Nah setelah terjadinya pemberontakan itu banyak banget hal yang gak terduga itu mulai bermunculan, dan lama-lama sifat kepemimpinan di peternakan itu mulai melenceng gitu deh dari apa yang telah diaturkan sebelumnya. Nah dari penjelasanku mungkin kamu bisa tahu lah ya kalau ini tuh memang bertema politik dan demokrasi dan something like that. Tapi jujur ya, aku tuh emang gak terlalu ngerti masalah politik dan semacamnya, tapi cukup membuat terombang-ambing sih baca buku ini. Bagian depannya bisa aku bilang cukup nampar banget tuh bagian depannya, tapi kok bagian ke belakang-belakangnya gak senampar itu lagi ya. Cuma bikin aku kayak gelisah doang gitu sih. Dan untungnya ya ketolong sama narasinya yang enak, karena ini kan klasik ya. Kalau ini narasinya agak jelimet, mungkin aku nggak tahu lagi deh. Untuk reviewnya aku udah pernah bikin tapi di blog, dan linknya lagi-lagi ada di description box, jadi kamu bisa cek di situ. Dan I'm so sorry, aku sedih banget sih karena teman-teman tuh pada ngasih rating yang tinggi, bahkan sempurna buat buku ini, tapi aku nggak segitunya gitu loh. Jadi aku cuma bisa kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Dan ya itu tadi sih, untungnya ketolong sama narasinya yang enak banget buat diikutin, karena kalau misalnya narasinya udah ngejelimet, ini mungkin ratingnya akan lebih turun dari itu. Sorry banget sih pokoknya ya. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Agustus, yang totalnya ada 10. Aku aja gak nyangka dong ada 10. Wow. Biasanya paling mentok-mentok tuh ya 9 sih. Pokoknya banyak deh yang aku baca, aku juga gak nyangka. Dan gimana dengan kamu? Udah baca berapa banyak di bulan Agustus ini, dan berapa rating tertinggi dan terendah di bulan ini? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan maaf banget ya, videonya tuh kayaknya panjang banget dan aku ngomongnya emang agak pelan-pelan. I'm so sorry. Nanti aku taruh timestampnya, tenang aja. Dan makasih banyak banget ya buat yang udah nonton sampai sini. Dan udah deh, I'll see you on my next one. Bye-bye.